Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang pura-pura bahagia tanpa kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Saya melihat dia adalah seorang yang sudah cukup kamu kenal ya. Bahkan ada yang kamu kenal juga sudah cukup lama. Mungkin pernah menjalin hubungan, komitmen yang serius sama kamu. Tapi pada saat ini dia menciptakan sebuah drama. Ya, seakan-akan dia bahagia tanpa kamu, dia baik-baik aja, dia nggak membutuhkan kamu lagi. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Yang dia tunjukkan di luar itu sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya dia kangen banget sama kamu. Dia tetap melihat kamulah seseorang yang paling bisa mengerti dia, memahami dia, tulus sama dia, cinta dan sayang sama dia, serta bisa menerima dia apa adanya, ya, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tapi bisa jadi sebagian di antara kamu di sini sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pertemuan lagi sama sekali, sehingga menciptakan energi gengsi juga ya sebenarnya dari dia untuk mungkin ngajakin kamu bertemu, untuk memulai komunikasi lagi dengan kamu. Ya. Saya merasakan ada suatu konflik ya di sini yang terjadi yang mungkin membuat kalian pada saat ini berpisah. Bisa jadi karena kesalahpahaman, bisa jadi karena sikap dan juga tindakannya, atau mungkin karena hadirnya orang ketiga. Apapun ya bisa terjadi. Tapi yang jelas pada saat ini dia sangat merindukan kamu. Dia ingin bisa bertemu dengan kamu lagi. Dia ingin ngajakin kamu jalan lagi. Dia ingin keadaan kembali seperti semula, di mana hubungan kalian masih hangat, masih begitu penuh cinta, ya, penuh perhatian, kasih sayang, dan juga dukungan satu sama lain. Ya, dia ingin membangun kembali hubungan ini menjadi suatu komitmen yang serius, ya, menjadi suatu komitmen yang bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian, saya merasakan ada yang saat ini mungkin sedang memfokuskan pada diri sendiri. Mungkin ini energi kamu ya, yang mencoba untuk bisa menerima apa yang terjadi. Kamu mencoba untuk mengikhlaskan, memaafkan, dan melepaskan ya hal-hal yang sudah tidak perlu ataupun tidak kamu butuhkan lagi. Kamu tidak ingin dendam, kamu tidak ingin memiliki energi-energi negatif yang tersimpan di dalam diri kamu atas suatu kejadian, suatu peristiwa, atau karena seseorang ya yang menyebabkan kamu patah hati, menyebabkan kamu kecewa dan juga terluka dengan sangat dalam.
Ya, di saat kamu melepaskan energi-energi negatif tersebut, kamu di sini akan lebih enjoy ya dalam kehidupan. Kamu akan lebih bisa menikmati setiap detik yang ada di dalam hidup kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Saya merasakan beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak mudah ditebak ya. Karena saya melihat di sini ada suatu hal yang mungkin kamu nggak nyangka sebelumnya dia akan melakukan itu. Ada suatu fakta yang pada akhirnya muncul ke permukaan ya, yang pada akhirnya kamu ketahui dan kamu kaget banget, kamu nggak nyangka ya. Dan pada akhirnya menciptakan juga perubahan tiba-tiba yang mungkin membuat kamu nggak siap di sini. Ya. Namun kabar baiknya dari situ kamu bisa bertransformasi, kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang situasi kamu, ya, dan juga hubungan kamu. Karena ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya tertutupi, tapi pada akhirnya ketahuan juga di sini. Ya, sebagian di antara kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, suka bohong, suka nggak jujur sama kamu, menyimpan segala sesuatu ya, menyembunyikan, baik itu pikiran, perasaannya, ataupun hal-hal yang telah dia lakukan di belakang kamu. Tapi setelah ketahuan, di sini dia kayak nggak mau disalahkan, ya. Dia ingin, malah justru dia mencoba untuk membuat kamu yang merasa bersalah atas kesalahannya. Ya, dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku. Dia nggak mau disalahkan. Ya, egonya tinggi, dia keras kepala. Jadi ada konflik di sini antara pikiran dan perasaannya. Di satu sisi ya, di pikirannya dia tetap mempertahankan egonya, tapi di perasaannya dia masih sayang sama kamu. Dia masih ingin bersama dengan kamu dan tidak ingin ya kehilangan kamu selamanya. Tapi kamu udah terlanjur sakit hati, kamu udah terlanjur kecewa sama dia, gak nyangka atas tindakan-tindakannya yang bisa sekejam ini. Ya, jadi beberapa di antara kamu memang sedang fokus pada healing juga, sedang fokus pada pekerjaan ya, ataupun aktivitas kamu sehari-hari, agar kamu bisa bangkit lagi, agar kamu bisa pulih lagi dari segala keterpurukan yang mungkin baru-baru saja kamu alami pada saat ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Ada Five of Wands, ada The Chariot, kemudian ada Three of Swords. Saya melihat di sini ada energi yang cukup kencang juga ya tentang kehadiran orang ketiga, karena kita bisa lihat di sini ada Three of Swords. Namun tentunya nggak akan resonate ya bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, karena ini adalah general reading ya, energi dari banyak orang. Saya merasakan bahwa pada saat ini pun dia sedang konflik batin. Ya. Dia ingin bisa memberitahu kamu tentang perasaan dia yang sebenarnya, tujuan dia, keinginan dia, niat dia yang selama ini dia tutupi dari kamu.
Dia ingin menyelesaikan masalah, dia ingin bertanggung jawab, ya. Karena dia merasakan bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia cari. Dia merasakan ada energi jodoh sama kamu. Makanya dia ingin bersatu sama kamu. Dia ingin mengakhiri segala siklus yang menyedihkan, energi yang membuat dia kehilangan kamu. Dia akan melakukan tindakan ya di sini dengan hadirnya kartu di Chariot. Mungkin untuk datang pada kamu lagi untuk memulai komunikasi dan meminta kesempatan lagi dari kamu untuk menjadi yang terbaik. Karena sejauh apapun dia pada saat ini, sekeras apapun usahanya untuk mencari pengganti kamu, tapi tetap dia gak merasakan ada yang benar-benar cocok. Dia gak merasakan ada yang benar-benar bisa membuat dia merasakan ikatan yang begitu besar, begitu dalam, seperti yang dia rasakan sama kamu. Makanya kalau udah terlanjur hadir orang ketiga, maka saya melihat di sini dia menyesalinya. Ya. Dia ingin melepaskan orang ketiga tersebut dan kembali sama kamu. Dia merasa udah melakukan kesalahan. Dia merasa sudah menyia-nyiakan kamu sebagai yang terbaik. Ya, dia sedih banget pada saat ini. Dia galau banget. Dia selalu memikirkan kamu setiap malam, bahkan sampai meneteskan air mata. Ya, dia menyesali semuanya dan berharap bahwa kamu dan dia mau untuk bekerja sama, untuk hubungan ini bisa berhasil, bisa dilanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi ya, sampai ke pernikahan nanti. Banyak hal-hal yang telah dia lakukan untuk introspeksi diri juga. Dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena dia tahu bahwa kamu akan menerima dia jika dia mau berubah. Dia juga menyadari bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi dia nggak peduli. Ya, dia ingin bisa membuktikan pada kamu segala usahanya, segala pengorbanannya. Dia ingin menunjukkan sama kamu, ya, agar kamu benar-benar percaya sama dia bahwa dia serius dan tidak ingin main-main lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu Ace of Swords dan ada Ten of Cups. Saya melihat di sini dia akan lebih jujur ya sama kamu, lebih terbuka, terutama jika sebelumnya dia punya energi manipulatif, punya energi kebohongan yang besar dan juga mungkin sering dia lakukan. Dia tidak akan melakukannya lagi ya untuk kedepannya, karena di sini sudah ada kejelasan yang membuat dia ingin berubah ya menjadi seseorang yang lebih jujur, karena dia ingin menyambut masa depannya bersama dengan kamu. Dia ingin bisa lebih menghargai kamu ke depannya. Dia ingin bisa memberikan perhatian, waktu, cinta dan kasih sayang, karena mungkin sebelum-sebelumnya dia kayak berubah gitu ya, dari yang sebelumnya perhatian, bisa memberikan kamu banyak waktu, tapi seiring berjalannya hubungan, dia di sini jadi kayak kurang bisa memberikan waktu sama kamu. Ya, nyuekin kamu, ghosting kamu. Jadi kamu pun merasa nggak dihargai, kamu pun merasa kayak dia bukan orang yang sama lagi. Ya. Tapi sekarang dia udah tersadar bahwa nggak seharusnya dia memperlakukan kamu seperti itu. Karena itu adalah tindakan yang tidak dewasa, itu adalah tindakan yang egois ya.
Dia ingin diperhatikan tapi tidak ingin memperhatikan. Dia ingin disayang, ya, tapi tidak menunjukkan kasih sayang. Dia tahu itu adalah sikapnya yang egois dulunya, makanya di sini dia ingin berubah dan memberikan lebih banyak kehangatan, cinta, dan juga perhatian untuk kamu. Tapi pertama-tama dia harus menurunkan gengsinya dulu ya. Karena orang ini kayak begitu kompetitif ya, dia gak mau terlihat lemah, dia gak mau terlihat kalah. Jadi itu juga sebabnya dia kayak pura-pura bahagia tanpa dirimu, tanpa kamu. Tapi sebenarnya dia sangat kangen, dia sangat merindukan kamu dari kejauhan. Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Di sini ada tanggung jawab, ya, kartu pertama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dia di sini akan bertanggung jawab ya untuk hubungan ini. Dia tahu bahwa kalau dia kembali seenaknya sama kamu, maka kamu akan benar-benar pergi dan meninggalkan dia selamanya. Dia takut ya hal itu terjadi. Makanya di sini dia ingin menunjukkan sisi tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan, sebagai seseorang yang mencintai kamu, menyayangi kamu. Ya, karena kamu kesal juga kalau dia kayak tidak bertanggung jawab. Dia seenaknya aja, sesuka hatinya aja, datang dan pergi. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang on-off ya, tidak bisa memberikan kestabilan. Jadi ini poin yang penting ya bagi hubungan ini agar bisa berhasil. Kemudian ada kartu argumen. Mungkin ada yang terlibat konflik, argumen, ya, berbeda pendapat, sehingga menciptakan suatu energi yang memanas. Kamu menyalahkan dia, dia menyalahkan kamu, ya, nggak ada ujungnya. Tidak ada penyelesaian, tidak ada kata damai, ya. Makanya argumen tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, baru hubungan bisa dilanjutkan. Makanya ya sesuai dengan kartu selanjutnya di sini ada pertemuan. Nah, pertemuan ini adalah sebagai kesempatan ya bagi kalian berdua untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya belum terselesaikan. Baik itu suatu permasalahan, baik itu rasa sakit hati, ya, atau argumen tadi di sini. Selesaikan apa yang perlu diselesaikan di saat kalian bertemu nanti. Karena saya melihat di sini ada pertemuan, memang dia akan memulai ya untuk menghubungi kamu, berkomunikasi lagi dan ngajakin untuk bertemu, berbicara dari hati ke hati. Agar kalian bisa mengerti satu sama lain apa yang diinginkan. Ya, kamu jadi mengerti apa yang dia inginkan, dia pun jadi mengerti apa yang kamu inginkan. Dengan begitu, komitmen ini, hubungan ini bisa terjalin lagi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena jelas dia gak bisa melupakan kamu. Berkali-kali dia mencoba untuk move on ataupun menghadirkan orang lain, ya, tapi gak ada yang mampu untuk meluluhkan hati dia sampai yang sedalam ini. Dia merasakan ikatan batin, dia merasakan ikatan yang sangat kuat, yang tidak pernah dia rasakan sama siapapun. Ya, dia nyaman sama kamu. Oke, kita lihat lagi pesan cinta apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke, kita baca di sini ya. Kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Ini pesan yang dia ingin sampaikan sama kamu. Ya, karena di saat dia bersama kamu, mungkin dia nggak
benar-benar bersyukur gitu ya atas hal-hal indah yang telah kalian jalani, alami. Tapi setelah berpisah barulah dia di sini mengingat segalanya. Ya, dia mengatakan kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah sampai dia meneteskan air mata. Ya, saking kangennya, saking rindunya dia saat-saat itu. Dan dia bertanya sama kamu, bisakah kita seperti dulu lagi? Ya. Dia sangat berharap kamu bisa memberikan kesempatan lagi untuk dia. Dia berharap kamu juga masih memiliki cinta yang sama seperti yang dia rasakan sampai saat ini. Dia gak mau kamu ada orang lain, dia gak mau kamu nyaman ya dengan orang lain. Kemudian kartu selanjutnya, aku benci jarak yang saat ini terbentang di antara kita. Rasanya ingin sekali memelukmu dengan erat dan tak akan pernah melepaskanmu lagi. Jadi memang selama kalian berpisah, sebenarnya dia membenci ya jarak yang terbentang di antara kalian berdua, tapi dia tidak ingin kelihatan banget ya. Jadi yang dia tunjukkan sama kamu adalah tentang dia yang bahagia, padahal pura-pura bahagia. Padahal dia ingin sekali memeluk kamu dengan erat dan tak akan pernah melepaskanmu lagi. Karena apa? Ya karena dia udah melihat kamu sebagai jodohnya, sebagai masa depannya, soulmate-nya, twin flame-nya. Oke, seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia gak bisa membohongi ya perasaan yang dia rasakan sendiri di dalam hati. Oke, kemudian kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupku. Namun aku mengacaukan segalanya. Aku merasa tak pantas mengharapkanmu. Jadi sebenarnya dia punya rasa insecure juga di sini. Punya rasa gak percaya diri ya setelah apa yang dia lakukan sama kamu, yang begitu besarnya, yang begitu hebatnya, ya. Tindakan-tindakan yang mengecewakan, yang melukai hati, yang begitu egois dan tidak memahami kamu ya sebagai pasangannya. Dia tahu dia sudah mengacaukan segalanya, dan pada saat ini dia ragu gitu ya, apakah dia masih pantas untuk mengharapkan kamu atau tidak. Kecuali kamu benar-benar memberikan kesempatan ya untuk dia bisa memperbaiki segalanya dan menjadi pasangan kamu lagi. Makanya nanti di saat ada pertemuan, saya melihat dia akan mengakui ya segala hal yang selama ini dia pendam, baik itu perasaan bersalahnya, kemudian rasa kangennya, rasa insecure, dan juga niat masa depan yang ingin dia capai bersama dengan kamu. Kemudian kartu terakhir di sini, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dalam menghadapi situasi dan bukannya lari dari masalah. Ya, mungkin ada yang lari dari masalah. Dia lebih memilih untuk diam, dia lebih memilih untuk kabur gitu ya. Karena dia gak siap untuk menyelesaikan. Dia sangat takut disalahkan karena dia tahu. Ya, hatinya tahu bahwa dia salah. Makanya dia gak mau disalahkan dan mungkin dia lari gitu ya dari masalah. Tapi di sini dia mengatakan bahwa dia banyak belajar dari kamu. Artinya dia mengagumi kamu. Dengan kedewasaan yang kamu miliki, dengan kebijaksanaan yang ada pada diri kamu. Ya, dia mengagumi itu semua. Ya.
Dia belajar untuk menghadapi situasi, dia belajar untuk menghadapi masalah. Dan dia akan membuktikan perubahannya nanti ya sama kamu di saat kalian sudah bersama kembali. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.